Wilujeng tepang anak negeri dimanapun berada. Ketemu lagi nih bareng Abdi Rangga yang akan menemani para anak negeri untuk mengenal lebih dekat tradisi, hasil alam, dan yang pasti kulinernya dong. Lumayan gede. Makanya jangan kemana-mana ya, tetap di jejak anak negeri. Karena alam memberi banyak manfaat. Abdi berada di daerah pesisir Garut, tepatnya di daerah Pamengpeuk. Udara pantai di sini masih sangat sejuk nih. Kayaknya ada yang lagi main bola nih. Boleh juga nih kalau gabung. Assalamualaikum, punten. Ami pada ngiringan lu ya. Ayo. Udah lama juga nggak main bola. Lumayan untuk melemaskan otot kaki. Seger pisan olahraga di tempat seperti ini. Walaupun main bola di pantai lebih cepat capeknya ya. Eits, mau lihat yang segar-segar lagi? Makanya tetap di sini ya, di jejak anak negeri, karena alam memberi banyak manfaat. Setelah lelah bermain dan bersenang-senang, saatnya membuat kuliner khas dari pesisirnya Garut nih. Ikan lada, pete bakar, itu dia yang mau saya masak bareng sama ibu dan teteh. Tugas Abdi menigampil pisan cuma bakar pete. Ini mah makanan kesukaan Abdi, Bu. Nih, Abdi kasih info dikit ya, biar sederhana. Petai punya manfaat loh, dari mulai memerangi radikal bebas hingga menjaga kesehatan jantung. Bolak-balik dulu petainya, biar matang merata. Sementara Abdi membakar petai, Ibu Fitri membuat bumbunya. Bumbu dapur seperti cabai, bawang putih dan bawang merah sebagai penyedap rasa, kunyit agar amis dari ikan hilang, jangan lupa garamnya. Semua bumbu dihaluskan oleh Ibu Fitri. Tacan seungit, Bu. Acan. Tacan. Ayo bakar awasnya punya. Lama juga nih petai matengnya. Bolak-balik terus agar matang sempurna. Teh, iya atas tacan. Atas cekap. Angkat meja. Oh, goreng lauk wes, siap. Oke lah, bagian bakar membakar, goreng menggoreng. Serahkan ku Abdi ya teh. Ikan digoreng agar tidak amis saat dimasak dengan bumbu nanti. Serta rasa ikan akan lebih gurih. Sementara Abdi goreng ikan, Teh Uti mengupas petai untuk campuran masakan. Petai yang telah dibakar lebih mudah untuk dikupas dan rasa serta aromanya lebih keluar. Wih, gak sabar mau nyobian. Untuk ikannya tidak perlu terlalu garing nih, karena akan dimasak kembali dengan bumbu agar bumbu lebih mudah menyerap ke dalam daging ikan. Teh, iya atas tacan teh. Atas cekap. Atas saya angkat meja. Oke, semua bahan sudah siap nih. Tinggal kita satuin di dalam wajan. Tumis bumbu yang dihaluskan dan dirajang hingga matang. Setelah aroma bumbu tercium, tambahkan air sedikit agar bumbu tidak gosong. Lalu masukkan ikan dan aduk perlahan agar ikan tidak hancur. Biarkan hingga bumbu menyerap. Terakhir, masukkan petai yang telah dibakar. Harum masakan bikin perut auto kosong, Setelah bumbu meresap sempurna ke dalam ikan, masakan pun siap untuk dinikmati. Ikan lada, pete bakarnya udah jadi. Wah, aromanya menggiurkan banget. Hayu Kang teh, Pak, Bu, urang sarere ya, tuang ayeuna mah.
Ini enak pisan, euy. Bumbunya meresap banget. Pas dinikmatinya panas-panas seperti ini di pinggir pantai. Ditambah lagi aroma petainya yang bikin makan makin lahap. Rasa ikannya tuh lada banget alias pedas. Terus rasa petainya kerasa banget nih. Mana petainya ya? Oh ini, ambil lagi. Laus pisan, nikmat pisan, gurih pisan. Udahlah, sok, nambih Kang, teh. Rasa ikan yang masih fresh juga bikin masakan jadi tambah gurih nih. Selain enak, ikan juga banyak memiliki kandungan yang baik bagi tubuh kita. Dari mulai omega 3 yang baik untuk otak, hingga meningkatkan kesehatan jantung. Hayo, siapa yang gak doyan ikan? Nyesel loh, manfaatnya banyak banget buat kesehatan tubuh kita. Kali ini Abdi mau menikmati suasana laut dengan cara beda nih. Langsung ke laut menggunakan perahu. Wah, ini meni seger pisan euy. Itu orang ngapain ya di tengah laut? Kang, nuju naon didinya, Kang? Nuju master pelarian laut, Oh, nu kumaha master teh, Kang? bedil manual. Oh, Allah bener seperti bedilnya, Kang. Jadi si lauknya ditembak ku ieu. Oh, ya sabi ngiringan. Mangga. Abdi mau tahu cara tangkap ikan dengan cara baru nih. Kayaknya boleh juga nih dicoba. Istilah keren dari Masher adalah spear fishing, menyelam dengan cara free dive untuk menembak biota laut. Sebenarnya cara menangkap ikan seperti ini lebih ramah lingkungan karena dapat memilih ikan yang akan ditangkap dan hanya menangkap secukupnya saja. Luasnya karang di sini membuat potensi ikan yang akan diambil cukup variatif. Wah, ternyata meni susah pisan, euy. Arus air yang kuat membuat Abdi kesulitan mengikuti yang lain. Ternyata Pak Wawan sudah mendapatkan hasil nih. Seekor ikan karang cukup besar berhasil didapatkan. Nah, ini dia nih, Kang Wawan udah dapat satu. Aduh, susah banget yang namanya pasar itu. Dalam banget harus nyelamnya. Nih, ini namanya ikan kawan ya, Kang ya. Lumayan gede. Udah. Saya teh mau langsung ikut nyari lagi ya, siapa tahu saya bisa menang. Wah, lumayan juga hasil dari masyarnya. Ini mah Abdi jadi pengumpul ikannya aja. Kalau ikut nyelamnya mah Abdi nyerah ah. Sekarang giliran si Akangnya nih yang dapat ikan. Secara bergantian, satu demi satu penembak mendapatkan ikan. Meni jago pisan euy. Wah, sepertinya Pak Wawan mendapatkan spesies berbeda nih. Benar euy, seekor gurita berhasil didapatkan. Masih banyaknya kerang di dasar membuat gurita masih sangat banyak di sini. Nih, si Bapak dapat gurita nih. Aduh, dapat guritanya kena nempel. Lumayan gede. Sepertinya Abdi sendirian lagi nih. Pak Wawan sama yang lain udah pada nyelam lagi. Abdi udah mulai kedinginan euy. Air juga semakin tinggi dan arus semakin deras. Abdi balik duluan aja lah. Selain dapat hasil, Abdi juga dapat pengalaman dan pelajaran baru. Nah, hari ini saya sama Teteh sama Ibu mau masak lemeng guripa atau gurita nih, pakai ini nih. Abdi ngurus bahan utamanya nih, guritanya. Memang masih banyak banget nih gurita di sini karena daerah pantainya berkarang dan itu jadi rumah bagi gurita. Selagi Abdi membersihkan dan memotong gurita, Ibu Taryani dan Teh Siti mengolah bumbu untuk dimasak. Kali ini bumbu tidak dihaluskan, tetapi diiris. Dari mulai lengkuas dan juga serai yang berfungsi untuk memberi aroma harum pada masakan. Bawang putih, bawang merah, dan cabai yang masing-masing memberi rasa gurih dan pedas pada masakan. Serta kunyit sebagai penghilang bau amis pada gurita. Bu, nah hulu nama dah hese bu tuh. Ulah wae gitu. Oh ulah, sok atuh. Tai atos di kantor naon bu? Garam.
Garam diberikan pada gurita agar lendir pada gurita berkurang. Atas Bu, itu kan naon Bu? Atas A. Perungkan seunana. Ya, Oh, pemirsa sama ngamu. siap Bu, sakedapnya. Selagi Abdi menyalakan api, Teh Siti mencampur gurita dengan bumbu yang telah diiris. Wah, sepertinya akan mempunyai rasa yang berbeda nih. Kalau masakan pesisir mah memang beda euy. Setelah bumbu dan gurita tercampur rata, gurita dimasukkan ke dalam bambu untuk dibakar. Tutup bambu agar tidak mudah tumpah. Mana teh nu atas teh? Oh iya. Kantun duruk we nya. Oke, saatnya memasak dengan bambu. Atur agar bambu tidak terlalu dekat dengan api. Ini agar bambu tidak terbakar semua saat proses memasak. Bolak-balik bambu agar gurita matang merata. Bu, itu teh sasak teh Acan. Angkat we nya. Nah, akhirnya matang juga. Udah gak sabar euy, mau nyicip? Lemeng guritanya udah jadi nih. Wah, aromanya seger banget. Hayu Bu, Kang. Teh, orang langsung tuang weh. Sok abi heula. Ya heula weh. Wah, akhirnya rasa penasaran Abdi sama rasanya terbayar juga nih. Rasanya meni enak pisan euy. Bumbunya menyerap sempurna ke dalam daging gurita. Rasa lelah ikut nyelam terbayar euy. Rasa guritanya tuh enak banget, tapi sedikit kenyal-kenyal nih. Tapi bumbunya meresap banget karena dibelemnya atau dibakarnya itu pakai bambu. Enak banget. Intinya apa? Harus pisang. Aroma dari bambunya juga berasa banget euy. Ditambah guritanya yang masih fresh, bikin makan semakin lahap. Hewan bertentakel ini juga mempunyai banyak manfaat loh. Dari mulai meningkatkan daya tahan tubuh hingga menangkal radikal bebas. Untuk kaum hawa, gurita bagus banget sebagai menu diet dan juga mencegah penuaan dini. Gimana? Yakin masih nggak mau makan gurita? Apalagi yang masih fresh kayak di kampung Abdi gini. Siapa yang tahu tradisi ngawuwu hajat lembur? Eits, ada hiburannya juga loh. Mau tahu? Jangan kemana-mana ya. Tetap di Jejak Anak Negeri Trans 7. Karena alam memberi banyak manfaat. Pagi ini Abdi berada di kampung Mula Kede, Desa Sulaksana, Kabupaten Garut. Masyarakat adat di sini sedang bersiap untuk melakukan tradisi hajat lembur ngawuwuh. Tradisi ini berasal dari tradisi nenek moyang terdahulu sebagai upaya ucap syukur kepada Sang Hyang Widi dari setiap nikmat yang diberikan selama 1 tahun, terutama nikmat dari limpahan hasil bumi. Ronon atau rondon sebagai tempat menyimpan hasil panen bumi telah siap dengan isiannya yang terdiri dari hasil bumi dan juga berbagai macam makanan. Abdi dapat jatah membawa rondonnya. Wah, lumayan berat juga euy. Arak-arakan dilakukan dari anak kecil hingga para orang tua. Nah, sekarang saya lagi berada di daerah Kampung Mula Kede ya Pak ya. Kita tuh sekarang lagi ada acara apa Pak? Ngawuwuh. Hajat lembur. Ya. Lumayan juga euy perjalanannya menuju tempat untuk berdoanya. Arak-arakan dilakukan dari desa hingga menuju tempat upacara adat pasir haji. Sesampainya di makam atau pasir haji, ronon diletakkan di dekat makam. Para warga juga langsung duduk di sekitar makam untuk berdoa bersama. Setelah semua duduk dengan tertib, pemuka adat langsung memimpin doa. Suasana khusyuk sangat terasa saat proses ini. Doa ditujukan sebagai rasa syukur kepada Sang Pencipta atas nikmat dan hasil bumi yang berlimpah.
Nah, tadi saya bareng warga sini, itu ngapain kita, Pak? Syukuran hajat lembur. Syukuran hajat tembur abis berdoa kepada Sang Holik. Sang Holik. Nah, Setelah doa selesai, makanan yang ada di dalam ronon pun dibagikan kepada warga dan para peserta doa. Warga diharuskan memakan makanan yang telah disajikan, termasuk nasi tumpeng yang telah dibuat. Masyarakat percaya dengan memakan makanan yang ada akan mendapatkan barokah dari doa yang telah dipanjatkan. Biasanya sebelum acara hiburan, masyarakat adat Kampung Mulakede melakukan tradisi ajul rondon. Pak, itu nah ngarariung gitu, Pak. Nah iya teh tak aya tradisi hajat lembur. Hajat tembur, terus Hajat naonan lembur. itu, Pak? Nah itu aya rondon si makanan anak berebut ya anak-anak. Oh, jadi rebutan anak-anak teh. Rebutan. Terus, ayo atuh Pak orang rebutan aja. Sasa salim Mana nih, ke mana? Di sini biasanya dilakukan oleh anak-anaknya saja. Abdi ikutan ah, seru ini mah pasti. Salimpatan awin Tradisi ini menggambarkan bahwa Sang Holik memberikan kasihnya dan penyayangnya kepada siapapun yang bersyukur dari nikmat yang telah diberikan. Wah, seru banget nih di sini nih. Nih saya dapat ayam sama keripik nih. Jadi di sini tuh hajat lemburnya bersyukur kalau petani-petani di sini tuh udah pada mulai panen. Sehabis rebutan makanan, kini saatnya Abdi menikmati suguhan kesenian yang ada di Kampung Mulakede nih. Pertama ada pertunjukan permainan anak nih. Masing-masing kelompok saling mengeluarkan pantun nih. Wah, hebat, kecil-kecil sudah jago main pantun. Permainan ini disebut sisindiran. Kok abis sisindiran main tarikan sih? Wah, loh, aduh kuat nih. Kalau ini namanya dodogongan. Wah, anak perempuan sama anak laki-laki sama kuatnya, euy. Kalau ini mah Abdi bisa ikutan nih. Siap! Siap! 1, 2, 3. Waduh, tenaganya meni pada kuat pisan, euy. Abdi ngaku kalah deh. Waduh, ternyata seru banget kegiatan tradisi di sini. Tadi teh namanya naon? Dudugongan. Jadi tarik sarung nih sama anak-anak. Aduh, ternyata kuat banget tenaga anak-anak di sini. Ryan. Terakhir ada permainan orai-oraya nih. Kalau ini mah sepertinya sudah banyak yang tahu ya. Setelah permainan anak, kini saatnya melihat pertunjukan kesenian tariknya nih. Ada tari panen raya nih. Tarian ini memiliki makna rasa bersyukur dan kebahagiaan masyarakat terhadap hasil bumi yang dihasilkan. Terakhir, silat atau pencak silat. Ini adalah salah satu olahraga tradisional yang masih dikembangkan di Kampung Mulakede. Gimana? Seru pisan kan acara di Kampung Adat Mulakede-nya? Makanya kalau ke Garut jangan lupa mampir ke sini ya. Tenang, kalau cuma nonton mah gak dipungut biaya alias gratis. Sehabis menikmati pagelaran seni, enaknya bikin masakan untuk mengembalikan stamina nih. Kali masak 3 makanan. Apa aja, Bu? Nasi liwet, rembey, kacang gambet, Nasi liwet, rembey, kacang gamet, terus sama suwir
suwir singkong, sama wedang jahe. wedang jahe. Wah, penasaran banget nih sama rasa-rasanya. Hayu wah, lajengkeun we, Bu. Pantes nih masaknya keroyokan karena banyak yang mau dimasak. Abdi kebagian tugas yang cukup mudah nih, memetik daun singkong. Sementara ibu-ibu dan teteh-teteh sibuk dengan tugasnya masing-masing. Siapkan heula. Oh, mangga, Bu. Liweteun. Siap, Bu. Sepertinya Abdi mulai sibuk nih. Tapi benar ya Bu, nasi mah harus dimasak lebih dulu. Liwet di sini beda nih sama nasi liwet di tempat lain. Tambahkan air pada gastrol berisi beras, masukkan juga garam agar rasa nasi semakin nikmat. Ini nih yang bikin beda. Di sini mah nasi liwetnya menggunakan kacang gambet. Terus naon di, Bu? Atos kocek we nya. Aduk hingga rata dan tutup agar nasi cepat matang. Bu, terus naon di, Bu? Terus ieu masak naon? Oh, dikulub. Mangga, Bu. Sekedap. Wah, bener dugaan Abdi. Mulai sibuk masak nih Abdi. Agar lebih cepat layu, daun singkong direbus menggunakan air dan juga garam. Kini kemasakan selanjutnya nih, tumis kacang panjang. Siaplah Bu, Abdi kerjakan. Ayolah, yang penting nanti makan. Awas! Tumis bumbu yang telah dihaluskan. Setelah harum, masukkan kelapa yang telah diparut. Tambahkan sedikit air agar bumbu tidak gosong. Setelah bumbu matang, masukkan kacang panjang yang telah dipotong. Aduk hingga bumbu meresap ke dalam kacang panjang. Tambahkan garam dan juga gula agar semakin mantap rasanya. Bu, kok Abdi tias cobian heulanya, Bu? Enggak. Nah, kieu, Bu. Kumaha? Laos. Setelah dirasa matang dan kacang panjang layu, sayur kacang panjang siap untuk dinikmati. Oke, satu masakan sudah siap nih. Wah, karena keteteran, akhirnya salah satu ibu membantu Abdi mengecek masakan nih. Asak gitu teh. Kurang angkat we nya. Siap. Sehabis daun singkong matang, kini Abdi memasak singkongnya. Ini juga mudah nih, hanya mengukus singkong dengan campuran kelapa parut. Tambahkan garam agar lebih gurih. Wah, masakannya mulai banyak pisan euy. Selagi menunggu matang, Abdi bisa mengerjakan yang lain nih. Goreng ikan peda. Wah, ini mah memang cocok buat dimakan bareng nasi liwet. Mah, Kang cobian. Hop, hop. Hop. Terus, Pak. Enak. Oh, terserah tuh, Mak. Wah, ikan asin pedanya juga matang nih. Sepertinya satu persatu masakan sudah siap disajikan nih. Untuk minumannya, Abdi akan membuat wedang jahe khas dari kampung Mula Kede. Hampir sama seperti wedang jahe pada umumnya nih. Panaskan air dalam panci. Setelah mendidih, masukkan jahe yang telah digeprek. Tambahkan gula merah ke dalam rebusan jahe. Ini nih yang bikin beda wedang jahe di sini dengan di tempat lain. Di sini menggunakan parutan kelapa. Wah, pasti rasanya lebih gurih nih. Aduk menggunakan serai. Setelah dirasa matang, wedang jahe siap dihidangkan. Bu, ini sampurna terus asaknya. Asak, angkat we nya. Cepat angkat. Dan akhirnya masakan terakhir pun telah matang dan siap untuk dihidangkan. Eits, jangan lupa tambahkan irisan gula merah di atas singkong kukusnya ya. Ini salah satu cemilan khas dari kampung Mula Kede. Ayolah, ini mah bisa langsung dinikmati. Ini dia nih, masakannya udah pada jadi nih. Ini namanya kita mau makan bala apa, Pak? Bala kecerakan. Bala kecerakan. Wah, sok Bu, tabur Bu. Iya. Wah, pas banget nih. Habis ikut permainan dan tarian tadi, perut udah lapar pisan, euy. Walau sederhana, jika makannya bersama seperti ini, nikmatnya meni luar biasa, euy. Rasa nasi liwetnya tuh lembut banget nih. Ada rasa kacang-kacang. Nah, kacang non itu Bu? Gambet. Gambet. Terus singkongnya nih.
Manis banget, enak banget, lembut banget. Jangan lupa nih, minumnya wedang jahe. Ini memang beberapa menu wajib jika ada pertemuan atau pagelaran di sini. Rasa kebersamaan sangat terasa saat makan bersama seperti ini. Makanan serta minumannya memang cocok banget dengan udara di sini yang cukup sejuk. Kalau ke Garut, jangan lupa ke Kampung Mulakede ya. Di sini ada paket lengkap dari mulai tradisi, makanan tradisional, dan juga udara yang sangat sejuk. Pasti betah lah kalau main ke sini mah. Ada yang tahu nggak sebutan ikan kecil atau baby fish di Kampung Abdi? Dan bisa dijadikan kuliner yang enak loh. Penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana ya. Tetap di Jejak Anak Negeri Trans 7. Karena alam memberi banyak manfaat. Kali ini Abdi jalan-jalan di pantai Pulau Sancang Garut nih. Meni seger pisan euy. Itu lagi pada cari apa ya? Penasaran? Sampeurkeun ah. Pak, nuju naon di dieu teh, Pak? Impun, Pak. Impun nu aralitnya. Oh, ayeuna nganggo naon ieu teh ngaranna? Iya, jangka Pak. Wah, sepertinya seru nih. Gabung ah. Ayo, ada yang tahu impun itu apa? Impun itu bayi ikan. Biasanya saat air laut pasang seperti ini, bayi-bayi ikan akan terbawa arus laut hingga ke pinggir nih. Tinggal dijaring menggunakan alat ini nih, yang disebut lengkes. Jaring yang digunakan juga sangat lembut dan rapat. Jadi bayi ikannya atau impunnya tidak dapat keluar dari jaring atau lengkes. Gini nih caranya, saat air laut atau ombak menuju darat, jaringnya kita arahkan ke dalam air dan biasanya ada aja nih impun yang masuk ke dalam lengkas. Jadi seperti nyerok ikan ya, tapi dibantu air laut. Jika lagi beruntung, Abah bisa mendapatkan impun hingga 1 kilo. Lumayan ya. Liurnya Pak ningalikeun ka handap mah. Impun yang tertangkap bisa dari jenis ikan apa aja nih. Bahkan menurut Bapak, bayi sidat dan belut pun kadang masuk ke dalam lengkes. Ayo Pak, kita cari lagi. Resep Abdi mah cari impun. Kalau mau banyak mah, ini harus berkali-kali ya jaringnya. Impun dipindahkan ke dalam wadah untuk dikumpulkan. Karena angin cukup kencang dan ombak tercampur dengan pasir, Abah mengajak Abdi untuk mencuci impun yang telah dia dapatkan. Wah, lumayan juga ya. Pindang impun, daun cakla cikli, itu dia nih yang saya mau masak bareng sama teteh-teteh. Ada yang tahu nggak daun cakla cikli? Di daerah Pamengpeuk, daun ini juga dikenal dengan daun kadondongan. Daun ini bisa dilalap atau dicampur pada masakan. Hampir sama dengan pindang pada umumnya, Teh Siti menyiapkan bumbu yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, kunyit, cabai, dan juga garam untuk dihaluskan. Teh atos teh, kantu naon? Eta urukan we seuneuna. Seuneuna. Oke Teh, kalau udah disuruh nyalain api, berarti udah siap untuk dimasak nih. Panaskan minyak dalam wajan. Setelah minyak panas, tumis bumbu yang telah dihaluskan. Setelah wangi, masukkan sedikit air agar bumbu tidak gosong. Setelah bumbu matang, masukkan bahan utamanya nih, impun atau bayi ikan. Wah, ini mah enak pisan sepertinya. Tambahkan juga daun salam dan juga serai, agar aroma masakan semakin segar. Tambahkan gula sebagai penyedap rasa alami. Selain itu masukkan tomat dan juga irisan cabai dan juga sedikit garam agar rasa masakan semakin gurih. Terakhir jangan lupa nih masukkan daun cakla cikli yang sudah Abdi bersihkan. Aduk rata dan tunggu hingga bumbu menyerap serta daun sedikit layu. Naos pisan teh.
Wah, kalau udah raus mah udah bisa diangkat ya teh. Biar bisa dicicip pakai nasi. Pindang impun, daun caklat ciklinya udah jadi nih. Harumnya bikin ngiler. Penasaran banget rasanya kayak gimana. Langsung aja kita cobain. Wah, rasanya teh mantap pisan euy. Bumbu menyerap sempurna pada impunnya. Kuah impunnya juga seger pisan euy. Rasa ikan impunnya tuh lembut banget. Terus kuahnya tuh ada rasa asam-asamnya karena dari daun ini nih. Daun cakla cikli, unik banget lah namanya. Impun lebih mirip dengan ikan teri, hanya rasanya lebih gurih. Walau kecil, ikan impun sangat besar loh manfaatnya. Ikan impun cocok banget loh dimakan sama anak-anak karena dapat menambah nafsu makan. Selain itu, untuk orang dewasa, ikan impun dapat mencegah pembentukan batu ginjal. Tuh kan, makanya jangan pernah menyepelekan yang kecil ya, karena mempunyai fungsi yang sangat besar dan berguna buat banyak orang. Halo Jejak Negeri, udah pada punya aplikasi Alobank belum? Kalau belum, jangan lupa pada download ya dengan cara scan kode QR yang ada di sini. Jangan pada lupa ya.